Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teori feminisme. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa pengertian dari teori feminisme. Berikut penjelasannya. Pertama-tama, kita akan mencari tahu dulu apa pengertian dari feminisme. Feminisme adalah sistem gagasan sebagai kerangka kerja dan studi kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berevolusi dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Ini sejarah panjang sebagai cerminan dari tanggung jawab tentang bagaimana mewujudkan keadilan bagi umat manusia menjadi nyata. Dalam pengertian yang luas, feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Pada video kali ini, saya akan mengambil penerapannya pada karya sastra berjudul Perempuan di Titik Nol. Sinopsis pada novel tersebut adalah dari balik sel penjara Firdaus yang divonis hukuman gantung karena telah membunuh Germo, mengisahkan lika-liku kehidupannya sejak kecil di desa hingga ia menjadi pelacur kelas atas di kota Kairo, Mesir. Ia menyambut gembira hukuman gantung itu, bahkan dengan tegas ia menolak gerasi dari presiden yang diusulkan oleh dokter penjara. Menurut Firdaus, vonis itu satu-satunya jalan menuju kebenaran sejati. Ironis, lewat pelacur ini, kita justru bisa menguak kebobrokan yang didominasi oleh kaum laki-laki, sebuah kritik sosial yang keras dan pedas. Novel ini didasarkan oleh kisah nyata dan ditulis oleh Nawal El-Saadawi, seorang feminis dari Mesir dengan reputasi internasional. Pembahasan yang didapat dari novel ini yaitu 1. Pusaran kekerasan dan pelecehan seksual. Sebagai petani miskin dengan alat produksi yang apa adanya, Firdaus harus merasakan ketertindasan di dua kelas atau double oppression. Di dalam keluarga, ia dieksploitasi tenaga, tubuh, dan seksualnya untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya, ia harus dijodohkan dan ditukar dengan mahar yang mahal. Ia mengalami pelecehan dan kekerasan di dalam pernikahannya, dan jauh sebelum itu, ia telah menjadi korban pelecehan seksual oleh pamannya sendiri. Yang kedua, Firdaus wajah kesengsaraan subordinasi. Perempuan dan kelas kedua dianggap hal yang identik, dan sama halnya dengan perempuan dengan akses pendidikan yang layak juga sangat-sangat susah. Hal ini terjadi pada Firdaus yang tidak diberi kesempatan untuk sekolah di Al-Azhar, Kairo. Artinya, penindasan yang dialami oleh Firdaus tidak hanya didasari oleh patriarki yang melahirkan ketimpangan gender, tapi juga ada sistem yang lebih besar yang juga ikut andil dalam memelihara patriarki di dalam suatu negara sampai pada titik terkecil yaitu keluarga. Yang ketiga, ada marginalisasi dan pertukaran tubuh atas ekonomi keluarga. Perbedaan kelas dalam masyarakat sosial menjadi sumber munculnya penindasan perempuan. Adanya konsep kekayaan pribadi atau private property menyebabkan posisi perempuan jatuh. Tujuan awal, kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, akhirnya beralih menjadi pertukaran atau exchange. Perempuan yang dikategorikan atau diperlakukan layaknya properti yang kapan saja bisa diperjualbelikan melalui pernikahan. Perempuan dengan kategori-kategori yang dibangun di dalam mitos-mitos patriarki, salah satunya ialah penurut. Dengan menggambarkan Firdaus adalah properti atau benda atau buruh rumah tangga yang akan menuruti apa saja kemauan sang majikan karena telah ditukar dengan sejumlah mahar dari seorang pensiunan yang kaya. Sekian video penjelasan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.